guys, buat kalian semuanya yang masih bingung hal apa aja yang nggak boleh dilakukan pada saat sidang skripsi, coba deh tonton video ini biar sidang skripsi kalian itu lancar. Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat kalian semuanya juga yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin ke kalian semuanya tentang preparations buat skripsi itu gimana, kemudian kalimat pembukaan dan kalimat penutupnya itu gimana, terus pas kalian sidang skripsi itu tuh harus gimana dan sebagainya. Itu coba deh cek di beberapa video ini yang udah aku buat juga buat kalian semuanya. Tapi di video kali ini agak sedikit beda, yaitu aku bakal ngejelasin tentang hal apa aja yang nggak boleh dilakukan ketika kalian itu sidang skripsi. Dan di sini maksudnya ketika kalian sidang udah di dalamnya ya, bukan pra sidangnya. Kalau pra sidangnya mungkin agak beda, tapi di saat sidangnya dulu deh. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, berpenampilan seadanya. Nah, maksudnya penampilan seadanya ini tuh pakai baju cumpang-camping gitu. Nggak rapi, bajunya nggak bersih, bajunya itu lecek gitu. Pokoknya nggak enak dipandang sama sekali. Ingat, nggak harus bajunya itu mahal, nggak harus bajunya itu baru, nggak harus bajunya itu bagus. Tapi usahakan memang bajunya itu enak dipandang. Nah, selain enak dipandang, memang biasanya ada beberapa kategori kalau sidang skripsi ini tuh harus gimana bajunya gitu. Cuman pada umumnya orang-orang tuh memang pada pakai baju hitam putih, terus pakai dasi, terus pakai jas juga gitu. Itu udah kayak basicnya orang-orang mau sidang tuh kayak gitu. Dan itu menurut aku bisa acceptable dimanapun itu. Jadi coba kalian perhatiin penampilan kalian, karena penampilan itu bagi aku adalah first impression untuk dosen-dosen ini tuh ngelihat kalian ini tuh siap atau enggak, kalian ini tuh menghargai dosen atau enggak. Karena cara kita menghargai seseorang adalah dengan berpenampilan yang bagus. What? Kedua, minta ganti dosen. Nah, ini hal yang nggak boleh dilakuin banget, karena sekalipun misalkan kalian udah masuk ruangan sidang dan kalian lihat, wah ini dosennya killer banget nih, terus misalkan kalian minta ganti, Pak pengen ganti dong dosennya, jangan si bapak ini misalkan, atau jangan si ibu ini karena nggak cocok atau gimana lah. Pokoknya jangan sampai, sekalipun memang kalian tahu kalau dosen ini tuh killer, tapi jangan sampai. Tapi biasanya nih ya, yang namanya dosen pengujinya itu siapa, itu dikasih tahu kayak H-min beberapa kita sebelum sidang. Jadi aku gak tahu ya kalau misalkan H-min beberapa sebelum sidang ini tuh bisa ganti dosen penguji atau enggak. Cuman saran aku ya udah deh, terimain aja gitu. Karena kalau misalkan kalian performnya baik, sekiller apapun dosennya, percaya deh kalian pasti lulus. Trust me. Karena kebetulan waktu itu aku sidang proposal juga sama dosennya yang killer banget, paling killer malah di kampus aku gitu. Dan aku lulus-lulus aja dengan nilai yang bagus. Ketiga, buat slide presentasi yang SKS atau sistem kebut semalam. Nah, mohon maaf nih kalau misalkan bikin file presentasi ini, coba deh jangan sampai sistemnya itu SKS gitu. At least kalian kayak H-5 deh itu udah siap gitu. Karena dengan siapnya file presentasi kalian itu bisa membuat kalian juga siap untuk presentasinya. Kalian bisa banyak latihan, kalian bisa banyak nanya, kalian bisa banyak revisi yang misalkan kayak kata-katanya masih banyak, kalian bisa bikin pointersnya lebih baik, desainnya lebih baik. Itu kalau misalkan memang kalian kerjainnya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kerjainnya tuh kayak SKS, ya pas besok-besoknya mungkin kalian agak bingung atau tiba-tiba ada error atau apa, we never know. Jadi jangan sampai sistem kebut semalam. Keempat, males latihan presentasi. Nah, ini kebanyakan orang. Bagi beberapa orang yang memang udah terbiasa ngomong di depan, biasanya dia itu kayak males banget untuk latihan presentasinya. Ini orang yang udah jago ngomong di depan ya, dia malas misalkan mungkin kayak masih ada safety. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang nggak biasa ngomong di depan dan teman-teman malas, agak susah ya untuk misalkan teman-teman bakalan perform baik gitu. Jadi menurut aku, mau kalian jago ngomong, mau kalian enggak, itu coba untuk latihan jauh-jauh hari. Kalian jangan males latihan presentasi. Kalau aku, biasanya yang aku lakukan adalah aku minta teman aku buat dengerin aku presentasi, dan dia nanya presentasi aku gitu, nanya materi aku, sehingga jadi latihan juga buat tanya jawabnya biar nggak terlalu deg-degan nanti ketika presentasi depan dosennya. Yang kelima, jawab asal-asalan. Nah, ini kadang
Nah ini kadang di beberapa orang itu ketika ada pertanyaan pada saat sidang skripsi itu mereka jawabannya itu asal-asalan gitu. Nah asal-asalan di sini dalam artian itu nggak sesuai dengan data yang ada, nggak riset ilmiah gitu. Pokoknya kayak ayo udah deh yang penting bisa jawab aja. Ah ya udah deh yang penting nggak bilang nggak tahu gitu dan sebagainya. Nah itu jangan sampai kayak gitu juga. Apalagi ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu membutuhkan data atau membutuhkan riset akademik. Dan kalau misalkan teman-teman jawabnya itu kayak seperlunya, jawabnya yang ada di otak teman-teman aja, itu ya agak susah juga untuk nanti maju ke depannya gitu. Atau misalkan mendapatkan nilai yang bagus deh, at least kayak gitu agak susah. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya, makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Oke, dan ini yang terakhir, yang paling penting, yaitu jangan bilang nggak tahu. Nah, kalau misalkan memang teman-teman ketika ditanya dan teman-teman itu memang beneran nggak tahu, jangan sampai jawab nggak tahu. Coba deh pakai bahasa-bahasa lain selain nggak tahu. Misalkan teman-teman kutip beberapa hal atau kutip beberapa buku, jurnal dan sebagainya yang mengindikasikan bahwa memang teman-teman tuh ya nggak kelihatan nggak tahu banget lah gitu. Ini misalkan nih aku ditanya dan aku tuh dalam hati wah ini nggak tahu gitu. Nah coba teman-teman pakai kalimat-kalimat yang enak dan jelasin ke depannya. Misalkan sepengalaman saya atau sejauh yang saya ketahui atau beberapa jurnal yang telah saya baca. Nah baru dilanjutkan kayak ke depannya tuh. Misalkan kayak gini, sejauh yang saya ketahui bahwa sebenarnya analisis ini tuh adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk hal yang ini itu di luar jangkauan saya dan memang belum ada disebutkan di sana. Sehingga untuk menjawab hal ini, saya menduga hanya seperti ini, gini. Dan apabila ada kekurangan, mungkin di suatu saat nanti itu bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dan sebagainya. Nah, itu kayak bahasa-bahasa buat bilang kalau kita tuh memang nggak tahu gitu, tapi dengan cara elegan. Karena kalau misalkan memang bilang nggak tahu total, ya kalian itu kan yang buat skripsinya nih gitu. Masa kalian nggak tahu dan kalian nggak menguasai? Makanya untuk cara jawabnya ya jangan bilang nggak tahu. A few moments later. Oke, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum nonton tentang skripsian yang lain, silahkan tonton video-video ini. Dan thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Kalau misalkan memang ada saran-saran videonya mau apa lagi tentang skripsi, silahkan langsung drop komennya di bawah. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you and goodbye.